Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang Muti, yang Kakung yang saya hormati, Sugeng Sonten, sore hari ini saya kangen dengan lansia Kota Jogja, khususnya Jogokarian RW 10. Insya Allah semua lansia di sini dibarengi barokah Allah, sehat lahir batin, Ibu. Sonten ini saya ingin menyampaikan sedikit kisi-kisi menjadi lansia bahagia. Tujuannya pun Bapak Ibu, saya nggak bahasa Jawa sepenuhnya. Anggenipun menyelesaikan tugas hidup, nggih kepengin bahagia dunia akhirat ya Bu. Baik. Bahagia itu bisa kalau kita sehat lahir dan batin, terus Ibu. Karena kalau sudah usia senja, saya ini nampak muda tapi sudah pralansia juga Bu. Terus sama Bu pilih bahwa kita ini pengennya sampai detik akhir di undut, insya Allah semua amin, itu diparingi saing terus ya Bu, tidak kepengen menjadi PR putra wayah pada saat hari-hari akhir, pasti ngaten, amin insya Allah. Saya ingin matur bahwa kesehatan pun yang kakung yang putri itu siapa yang menjaga? Sendiri, pintar. Dados kita ini Bapak Ibu yang kakung yang Muti, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikir, itu yang menjaga diri sendiri. Lagu tadi itu sudah komprehensif sekali. Dados kenapa saya ajak menyanyi? Karena dalam lagu itu sampun sangat terpadu dan isinya padat sangat. Dados lansia itu harus sehat jiwa dan raga. Jiwa dan raga, satu lagi pikir. Terus kesehatan raga rumiyin. Raga rumiyin hari ini ada pemeriksaan gula, harus stabil gula darahnya, itu kunci kesehatan. Kemudian tensi juga harus stabil. Kemudian dan nggak boleh tinggi. Kemudian ketiga asam urat sami ya Ibu. Kalau tinggi nggak bisa jalan. Kemudian masih ada lagi kolesterol. Kolesterol itu harus dijaga, nggak boleh tinggi karena itu menyangkut kesehatan jantung, kemudian kesehatan semuanya. Mulai kolesterolnya tinggi, jantungnya terancam ke mampet, menawi sudah terlalu seumur hidup sering tinggi, dari pun daging-daging sama yang membuat kolesterolnya naik. Jeruan-jeruan biasanya pun jantungnya yang nggak kuat, itu rata-rata di ring ataupun bypass dan sebagainya karena kebiasaan makan yang panjang. Kalau saya percaya kalau yang muti biasanya disiplin, yang agak susah yang kakung kalau kolesterol itu karena kebiasaan dulu di kantor nganggur makan enak ngaten Bu. Nah, semua empat ini harus dijaga. Jaganya dari mana? Kesehatan raga, satu daharnya. Tadi disampaikan makan cukup saja. Terus dahar jangan sampai yang gula. Gula kalau bisa, kalau sudah masuk perang lansia sampai lansia itu dikurangi. Kecuali yang bakat gula rendah. Kan wonten ya yang bakat gula rendah itu nglir. Biasanya kalau puasa menika kunang-kunang kalau gulanya rendah, bukan gelir tapi kunang-kunang. Tapi kalau nggak punya bakat gula rendah harus dikurangi. Kalau bisa pun stop. Karena gula itu bisa diambil dari karbohidrat, nasi, kemudian kentang itu menghasilkan glukosa juga, sama kalian gendis. Kalau Bapak Ibu sudah ada nasi
dahar karbohidrat, dahar kentang, nggak usah dahar gula karena membuat gulanya naik. Kalau gula naik selalu tinggi itu kalau sudah sepuh biasanya katarak. Kalau punya bakat retina, retinanya rusak. Kemudian yang lain merembet wonten ginjal, merambat di mana-mana. Gula itu merembet kemana-mana, jantung dan sebagainya. Nah, terus gula itu harus rendah. Dahar harus ditata, nggak boleh yang mengandung gula dan karbohidrat terlalu tinggi. Nggak boleh yang mengandung kolesterol. Kolesterol itu apa ibu? Daging, gajih, jeruan-jeruan. Kalau sudah sepuh harus berhenti total. Karena kenapa? Jantung, ginjal, lambung, dan semua pankreas yang mengolah makanan itu tidak sekuat waktu muda. Terus kolesterol itu betul-betul kesedot racunnya karena tidak sempurna anggenipun mengolah di dalam tubuh. Sehingga betul-betul kalau bisa jangan dahar jeruan, gajih dan sebagainya. Kambing nopo malih komplit tensinya naik, kolesterolnya tinggi, itu komplit sangat kalau kambing. Kalau bisa nggih nek kepengin banget kangen nggih lamet-lamet sak cokotan niku sewulan pisan, rong wulan pisan ngaten yang Kakung. Nggih capet-capet nggo kangen-kangen ngaten nggih Bu. Karena kesehatan jantung, kesehatan pankreas, kesehatan ginjal semua tergantung makanan yang kita makan. Lanjut, tadi kolesterol jangan tinggi, tensi juga jangan tinggi. Kalau sudah bisa nggak ngunjuk kopi, nggak usah ngunjuk kopi, banyak air putih. Kopi, teh itu juga jangan terlalu banyak, karena endapan teh itu cukup mampetkan darah. Walaupun di dalam teh ada kandungan yang namanya untuk bisa awet muda wonten, tapi jangan gatok sangat. Banyak air putih hangat, saya sangat itu. Air putih hangat itu, air putih itu melancarkan darah. Kunci kita tidak punya kolesterol tinggi, tidak punya gula tinggi itu karena darahnya bersih. Kalau darahnya bersih lancar, Bapak Ibu sehat. Insya Allah. Air putihnya yang banyak. Terus tadi kolesterol, gula, asam urat. Kalau kandungan asam urat ya jangan dahar linjo sama kacang banyak-banyak. Enak saya juga turunan Bu asam urat. Saya tuh juga kalau sudah melinjo sama kacang ya enaknya itu paginya nggak bisa jalan. Ada caranya sesungguhnya. Kalau ibu kok enak lah ya di depan mata kok nggak boleh. Kalau saya Bu kacang pelet-pelet ajeng emping rodok akeh nyaten sebelum tidur minum alupurinol nyaten. Terus kita harus tututi. Nek kebablasan waduh mau lari ngemplok nyaten ya Bu, ditututi. Sama juga misalnya dahar asam kolesterol. Lupa kemplokan dahar alupurinol. Alupurinol itu asam urat. Alupurinol. Alupurinol itu murah. Kalau yang mahal namanya zilurik, tapi alupurinol cekap. Bisa 100. Kalau daharnya kira-kira kok dahar kacang kalau dahar emping kok isuke diseret-seret kan ya Bu, daharnya 300, alupurinol 300. Tapi kalau hanya ringan, hanya menstabilkan bisa alupurinol cuma 100 mg. 100 mg menikah diunjuk 2 hari sekali. Kalau punya bakat turunan yang berat sehari sekali kali 100 mg. Tapi kalau bisa ngangkut dan stabil, munculnya kalau habis dahar emping sama melinjo saja. Kira-kira bareng emping melinjo paginya betul-betul diseret 300 mg. Nah, kalau tadi saya mantan kolesterol ya Bu, kolesterol, waduh, pesta nanggung anaknya sini daging, bistik, steak ya Bu, kemudian kambing, nopo terpaksa dahar saonten niku sadarenge sare mundut obat untuk anti kolesterol. Obat anti kolesterol juga ada yang murah, ada yang menopo generik.
Simvastatin ya, Simvastatin itu murah. Kalau kebacut dahar dipunduk di dahar. Tapi kalau bisa ngerem nggak dahar terus lebih baik. Ini kolesterol, asam urat, lajeng ketiga tensi. Kalau tabungan tensi itu munggah sedikit itu pusing. Sekarang ini cek tensi bisa di mana-mana Ibu. Kalau romo Ibu tidak mumet banget, segera ke puskesmas. Saya itu selama jadi ketua PKK, kalau Min jadi wakil wali kota, saya wakil ketua PKK. Saya muter wilayah, waktu itu membuat PAUD 630 PAUD, setiap RW saya datang. Kemudian yang uti kan banyak yang jadi pendidik PAUD ya Bu. Yang uti itu kader posyandu, kader PAUD, kader lansia, itu satu yang uti kader segala kader. Beliau tadi kalau diumumkan Romo diumumkan kalau mau dijadikan satu, saya madek. Jadi satu ini yang mutinya satu kader membawahi semuanya ya. Bisa mumet ini, tak tinggal kok jauh rodok ngamuk. Saya nanti mau manut sama puskesmas sama kepala dinas. Karena satu yang muti itu ya kader lansia ya kader balita ya. Saya cuma aduh memang terpadu itu bagus. Tapi kalau lansia sama balita, kalau terpadunya PAUD posyandu, lanjut PKB itu saya. Terpadunya lansia seperti ini, PKL sama posyandu lansia itu saya. Tapi kalau terpadunya usianya yang muti sama balita, kadernya yang mumet, ngomongnya muti yang kaku beda sama ngomong anak-anak ya Bu. Nah ini yang akan saya minta dinas untuk mempertimbangkan. Karena memang kebijakan seperti ini Bapak, kalau dulu kebijakannya Ketua PKK, kebijakan kami, dinasnya mengikuti. Nah saat menikah itu kan ketua PKK-nya PLT, jadi tidak membumi. Seperti saya dekat dengan kader, saya dekat dengan Pak Yoman. Karena kalau hanya PLT itu kan setahun, jabat setahun, jadi tidak mengikuti kebijakan di dinas-dinas. Nah tadi saya matur, lajang kesehatan yang lain tadi, kesehatan raga, kesehatan jiwa, kesehatan pikir penting. Yang kamu yang penting kalau cuma penggalihnya tensinya naik, mboten? Naik. Gulone naik, mboten? Naik, padahal nggak muncul manis, ngerti ya? Jadi hatinya selalu dibuat bahagia. Kan ada kata-kata dinyanyi tadi untuk bahagia. Bahagia yang buat siapa? Diri sendiri. Anggenipun menggalih ruwet napa mboten napa sembaleh yang bikin siapa? Diri sendiri. Caranya ngaten. Satu, segala sesuatu dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terus dibuat sabar, semeleh, bahagia itu kita yang mengukur kita. Contohnya, wayah janji mau nginep. Ya aku minggu depan ke Jogja nginep. Kemudian nggak jadi datang. Nek sing anggenipun menggalih kenceng gelo ya. Ibune mengeterke putune dasare ora tak demok ngene ngono ngene. Ngaten ya Bu. Meng wedi nek tak ujo popone nek mamae apa-apa ora dilarang nek yang penting apa-apa meh perbedaan pendapat antara ibu dan putra. Nah, saya tuh juga sudah punya mantu, punya anak, dan terus kadang-kadang juga sekarang merasakan jadi lansia tuh nek kagul artinya ya makdek, ngaten ya Bu. Caranya dialihkan, nggak usah digawe cuwong penggalipun. Terus, aduh, iki mesti raiso rene mergo memang repot. Ya wis lah. Aku tak nyanyi-nyanyi karo lansia tetangga wae lah, nggo nyeneng-nyeneng awak. Ngaten. Atau kalau temennya ngaji, wis putune ra sida teko rong dina nang kene tak ngunyah 3 jus 4 jus sedina. Kalau itu membuat bahagia boleh. Atau membuat bahagianya dengan cara yang lain. Di rumah ada TV, ada karaoke, lah tak karaoke nang wae. Mboten napa-napa. Jadi hati dan pikiran itu didamel, semuanya itu ada yang noto. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu pasti baik untuk kita. Prinsipnya itu, semuanya yang terjadi itu insya Allah baik untuk kita. Lajeng jangan sampai menggalih
sing cuan iku jero-jero. Telepon, ya nggak jadi ke tempat yang Uti. Enggak, yang mama nggak bisa nganter. Ya sudah, nanti kalau bisa ngabari. Tapi kamu tahu ya yang kangen, yang sayang loh sama adik. Ya yang aku juga sayang. I love you. Dulu bahagia. Kok kalau putunya I love you, butuh nopo-nopo. Modern itu enggak apa-apa. Itu membuat senang. Memang dilihat tetangganya lucu, wis. Yang I love you an karo putune butuh nopo-nopo. Terus jaga jangan sampai kita ini ngurusi orang lain yang tidak perlu. Kalau sudah yang nggak kuat, saestu. Dados contoh, tanggone pasangan muda yang Muti anggenipun rumah tangga sama yang kakung nggak pernah ribut dari muda, karena yang Mutine jam ibu-ibu sepuh itu dari dulu saya juga masih eranya ibu-ibu nek karo garwa meneng mendel ngarah itu hulers ya sebelahnya padu wae. Yang itu mumet ya mikir, kuwi mau janjane mendelake pireng wae kok ya dadi padu ngene iki piye to? Yang itu sama yang kamu malah diskusi padu delers enggak? Enggak perlu. Sebelahnya padu wae, aku rapat mikir urusanmu. Kecuali putra serumah. Mbok aja padu wae, bojoan aku karo bapak kurang tok paduan iki ngoten. Nek ora digawe masalah ya ora masalah. Kalau yang putri yang kakak enggak kuat. Adine sak omah nek kowe padu aku tegang tensiku munda. Dadi nek ribut aja nang ngarepku nang kamar mandi apa nang kamarmu dhewe. Nek di kamarnya kedengeran ya suruh ribut di kamar mandi. Enggak apa-apa. Aku wis ora kuat atine nek krungu nek ana ribut. Ngaten bisa. Itu baru urusan simpel. Urusan yang lain tetangga apa ada urusan yang menurut yang Uti yang kakung kok nggak bener, nek nggak kuat kan menggali nggak usah enggak, sampun nggak usah. Yang menyayang diri sendiri siapa? Diri kita sendiri. Kenapa kita tidak peduli dengan orang lain? Yang karena kita tidak mampu, karena kita sayang pada diri kita. Tapi kalau yang Uti yang kakung mampu ikut involve menyelesaikan masalah tetangganya ataupun ponakannya ataupun siapa dan itu menyelesaikan masalah nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira malah membuat ruwet dan yang Uti yang aku ngumpet nggak usah. Itu menjaga pikiran. Kedua, bahagia hati dan pikiran jernih itu masih diagem. Dados yang masih sepuh itu harus masih menggali hal-hal yang mencerdaskan. Contohnya menghafal ayat Al-Quran. Contohnya masih menghitung uang. Dompetku saiki kira-kira isih 500.000 nek tanggo sebulan itu cukup enggak? Dihitung, ditulis. Itu membuat kita masih berpikir. Lajeng kalau kagungan kok ora cukup ya? Tentu ya. Bismillah cukup. Ada di doa di YouTube katanya dompet itu bikin cukup di konten. Ada doa sekarang di YouTube. Langsung mersani YouTube, mersani Instagram. Doa tuh banyak banget sak menika. Yang menghafalkan doa yang di situ. Contoh misalnya doa sehat ada. Kemudian doa cukup rezekinya juga ada. Ya muhni ya goni ahlini bila sababin fa'inaka kulli sa'in qadir. Ya muhni ya goni ahlini Allahumma ahlini bila sababin fa'inaka kulli sa'in qadir. Allahumma ya goni ya muhni ahlini. Kemudian bihalalika an halalika wa ahlini bidzalika masiwak itu juga ada. Ibu, kalau mersani sinetron, masih ada yang nonton sinetron? Masih. Jangan mersani sing gelut-gelutan terus, padu gelut berseri-seri ampun. Mersani ini dagelan, sing marake kemuceng. Nyanyian sing marake remen, dangdut joget boleh. Putune kok yang Muti joget-joget, yang Muti sambil senang kok biar sehat. Enggak apa-apa. Buat hati ini bahagia. Ngaten nggih, hati dan pikiran. Penggalihan itu yang nonton diri sendiri. Sehat jasmani,
Itu tergantung dari jihad rohani dan sehat pikir. Terus ya, nah, ini saya titip. Karena lansia di kota Jogja ini sekarang sudah 90.000 dan nanti akan meningkat terus menjadi 100.000 lebih karena zaman Pak Harto Tumiyin, ibu bapak itu baru lahir dan tahun 69 sebelumnya ada baby booming, kelahiran yang meledak di Indonesia yang sekarang meledak kelahirannya menjadi lansia. Dan terus kita akan punya ledakan lansia. Harapannya kota Jogja ini lansianya sehat. Kalau jumlah lansianya 30%, 40%, kalau nggak sehat PR-nya siapa? Putranya, tetangganya, Pak RT ini, Pak RW ini, pengurus lansianya ngaten. Jadi harus sehat karena ibu bapak adalah asetnya kota Jogja. Saya masih ketua lansia kota Jogja yang dalam mengharapkan lansia ini menjadi aset yang hebat untuk kota Jogja. Ngaten. Dan saya matur suwun, saya sampai hari ini satu menyampaikan salam taklim dari Pak Haryadi Suyuti yang saat ini sudah nggak wali kota, tapi saya masih ketua lansia karena ada periodenya. Lajeng kedua, saya ingin pangestu ibu bapak atas permintaan Pak Haryadi, saya diminta Pak Haryadi untuk maju di pemilihan legislatif untuk DPR RI. Kenapa? Saya itu ya semoga Pak Haryadi Mustafa politik 15 tahun ngeloni masyarakat Jogja wis 15 tahun dari belum bangun sampai mau tidur itu mikir lho Bu, saya itu mikir sehari-hari juga melayu-melayu dari A sampai Z. Saya ketua lansia, ketua PKK, ada posyandu, ada lansia, ada OP2K, OPPKS, macam-macam. Ketua perwosi dan sebagainya. Menikah itu dari sebelum bangun, sebelum subuhan sampai mau tidur tuh yang dipikir nonton semua ada. Saya matur Pak Haryadi Mustafa cukup 15 tahun. Bantunya Yogyakarta. Bantunya Yogyakarta dengan menjadi DPR RI itu kamu bisa bantu untuk bagaimana pemerintahan di DIY, karena DPR saya DIY Bu, bukan hanya kota, itu tertata bagus. Saat ini kamu buatan sama sampah Ibu. Deg-degan buatan lemahnya dipundut. Wonten di sini yang diambil, kan kalau di sini nggak ada ya. Tapi pada tanah-tanah tertentu diambil menjadi tanah kanan leres, itu banyak masyarakat Jogja yang khawatir. Dados, kalau saya nanti insya Allah punya pangestu yang aku nyamuti bisa jadi DPR RI, tugas saya itu undang-undang keistimewaan khusus Yogyakarta ini harus dijabarkan menjadi lebih detail. Contoh, sampah itu tugasnya kepala daerah. Semua se-Indonesia, sedunia, yang mengurus sampah membuat TPA itu adalah kepala daerah, gubernur. Jawa Timur yang membuat pengolahan sampah gubernur. Gubernur DKI Ibu setiap tahun, setiap periode membuat 4 titik TPA Ibu. Singapura menikah yang mengolah sampah Perdana Menteri. Lah kita menikah karena undang-undang keistimewaan itu menjadi satu antara raja dan gubernur, tapi belum ditoto. Ya boleh, mau raja jadi gubernur jadi raja itu ya boleh. Tetapi tugas gubernurnya harus jalan. Tugas raja tidak diatur undang-undang, tapi tugas gubernur dipun atur. Nah ini belum dari undang-undang langsung jados perdais mendesak harusnya ada peraturan presiden, peraturan menteri lingkungan hidup, peraturan menteri pertanahan, peraturan dados tugasipun DPR RI nanti menjabarkan itu supaya DIY menika temoto lagi sae. Dulu waktu Pak Haryadi masih wali kota, Pak Haryadi bilang selama saya jadi wali kota tidak ada tanah diambil, dan memang tidak ada Ibu. Setelah Pak Haryadi nggak jadi wali kota, wakah yang diambil. HGB nggak bisa diperpanjang kalau nggak tanda tangan bahwa ini bukan punya saya tapi ini punya keraton. Karena tidak ada peraturan menteri pertanahan yang ngatur. Karena tidak semua tanah itu milik keraton dan sampah itu harus diurus oleh pemerintah. Niko aturan dunia. Nah saat menikah, nek seorang raja memang tidak pantas ngurus sampahnya rakyat. Regetane rakyat kok diurus saja. Tapi kalau gubernur harus ngurus.
karena dia kepala daerah. Ngaten ya Ibu, saya nyuwun pangestu, nama lengkap saya Tri Kirana Muslidato, nanti biar dibagi stikernya ke Ibu semua untuk mengingatkan nanti. Yang aku nyanguti 14 Februari saya suwun semua anggota keluarga memilih kepala negara kita, kedua memilih DPR RI, ketiga memilih Dewan untuk provinsi. Saya kenalkan Mbak Bilih Jumeneng Bu Niken. Saya Nasdem Ibu, mereka juga Nasdem, nanti DPR provinsinya Bu Niken. Sini biar dikenal. Saya ajak ngurusi lansia. Supaya nanti kalau jadi DPR RI, DPR provinsi masih ingat lansia. Harus tepuk tangan ya Bu. Saya walaupun DPR RI makin tersentuh ketua lansia Ibu, saya pasti akan menyalurkan supaya lansia di provinsi lewat Bu Niken. Kami ini nanti lewat Nasdem, saya nomor 5, Bu Niken nomor 2 untuk DPR provinsi, dan satu lagi ada yang namanya Mas Teguh untuk DPR kota, Nasdem semua. Mas Teguh nomor berapa ya? Nomor 2 juga. Nah, dalam nomor 5 ya Bu, partainya nomor 5, nyoblosnya nomor 5. Kalau di DPR provinsi, Nasdemnya nomor 5, nyoblosnya nomor 2, DPR kota, Nasdem nomor 5, nyoblos nomor 2. Saat itu yang kamu itu juga akan memilih presiden. Harus milih? Harus sayang. Harus. Bangsa kita ini mau jadi apa, kemana, tergantung pemimpin dan anggota dewan. Pemimpin itu presiden, gubernur, wali kota itu pemimpin. Itu eksekutif namanya. Kemudian itu pemerintah pertama. Pemerintah kedua adalah anggota dewan. DPR RI itu yang mendampingi presiden dan menteri menentukan program. Kemudian DPR provinsi mendampingi gubernur dan semua dinasnya menentukan program kerja. Kota engkang menentukan program kerja wali kota dan DPR kota. Dados nanti wayah putra harus milih, karena memilih itu peduli sama bangsa. Memang nanti hiruk pikuk ya, wah hiruk pikuk banget samanya 2024 itu. Tapi harus milih, karena yang menentukan siapa presidennya, siapa dewannya, siapa rakyat yang kakung yang putih. Mau nun sewu, mau punya dewan pemabu, apa sing ngurusi rakyat nganggo zikir, milih pundi? Milih sing ngagem zikir ta ya? Karena pikirannya lebih jernih. Yang peduli sama yang kakung yang putih pasti hatinya lebih jernih. Nah, bangsa ini harus diurus dan dipikir oleh orang-orang yang kenal rakyat dan insya Allah niat baik. Kami insya Allah niat ibadah dan ingin betul-betul saya di DPR nanti bantu DIY, Bu Niken menikah di DPR provinsi, satu lagi Mas Teguh. Yang pangestu ya yang. Saya ketua lansia kota yang. Nah nggak dapat dari lansia kota. Oh baik. Nanti Bu Niken yang nyampaikan ya. Saya pengen didukung oleh lansia sekota. Setuju ya? Bismillah ya, matur suwun, bismillah. Niat saya ibadah, niat saya untuk Yogyakarta. Matur suwun Bu Niken biar mengenalkan diri dan matur hasilnya tadi yang atas Bu Niken sendiri. Berarti cinta banget sama lansianya ya. Monggo Bu Niken. Matur nuwun Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten eyang kakung eyang putri. Matur nuwun waktu dan kesempatannya. Ini saya nggak banyak, Bu Ana tadi sudah matur banyak. Saya masih ngurusin gula darah. Saya penasaran ini gula darahnya berapa. Alhamdulillah semuanya rata-rata sehat. Hanya dia ada beberapa yang memang tinggi, itu nggak tahu saya bawaan atau penggalihipun. Saya tadi sudah pesan ada 158 ya Ibu ya. Nah itu lansia sih tadi ada 220 sekian. Itu saya rasa itu dari penggalih Ibu, bener. Oh penggalih ya? Iya mungkin mau nggak? Iya Bu saya lagi ya. Itu Bu Nopo bener mau Bu Ana ngerti bahwa di ayam ke. Jadi bahagia itu nomor 1 Ibu, bahagia lahir batin. Supaya apa? Kita bisa menentukan solusi hidup kita yang lebih baik. Kita bisa menentukan ke depan kita seperti apa, itu hasilnya akan lebih baik kalau kita bahagia. Jadi apa boleh sampun lansia. Ini kalau ampun dipenggalih sangat-sangat Ibu. Karena Ibu itu eyang-eyang itu masih dibutuhkan putra wayahipun.